We tried to poison you. Because you're an insane, degenerate piece of filth, and you deserve to die. What's up tim? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, dimana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita mulai melanjutkan season kedua dari serial film Breaking Bad. Bagi teman-teman yang belum melihat season satunya, bisa lihat ya di channel ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan mensubscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, langsung saja kita ke intronya. Scene pertama diperlihatkan saat transaksi sebelumnya, di mana Tuco yang nge-hike dan memukul habis anak buahnya. Lalu ia menyuruh anak buahnya lainnya untuk memasukkannya ke mobil dan beranjak pergi. Ketika Walter dan Jesse ingin pulang, mereka pun dihampiri lagi oleh Tuco dan mengeluarkan anak buahnya tadi yang ia pukuli. Ternyata anak buah itu sudah mati dan menyuruh anak buah lainnya untuk membuangnya. Melihat itu, mereka merasa ngeri dan akhirnya pergi. Beralih ke Skyler yang sedang maskeran. Ia melihat Walter yang pulang, namun di sana Walter terlihat terngiang-ngiang sebelum ia disadarkan oleh Skyler. Saat di dapur, Walter pun sakna dan ingin mantap-mantap saat itu juga. Namun karena beringasnya, Skyler pun menolaknya. Sebelum sesaat Walter Jr. pulang, lalu melihat di dapur berantakan dan bercak masker yang ada di pintu kulkas. Pada malam hari, terlihat Jesse yang membeli pistol. Dan keesokan harinya, di rumah Jesse, ia mengatakan bahwa ia seperti diteror. Walter pun mengatakan mungkin itu hanya dugaan untuk menenangkan Jesse. Terlihat di sana mereka berdua sama takutnya. Karena Jesse pun mengatakan bahwa mereka merupakan saksi mata atas pembunuhan kemarin. Jesse juga menunjukkan pistol yang semalam ia beli, dan terbesit untuk membunuh Tuco. Walter dengan ragu mengatakan tidak cukup dengan hanya satu pistol, karena Tuco tidak hanya satu orang. Apalagi ketika melihat Jesse yang tidak bisa membuka isi peluru pistol, ia makin ragu. Saat di kantor, Hank diberitahu rekannya tentang temuan baru, yaitu rekaman CCTV penjebolan penyimpanan bahan kimia yang dilakukan Walter dan Jesse sebelumnya. Setelah dijelaskan, Hank menyimpulkan bahwasanya mereka hanya paham ilmu buku tentang kimia. Ngomong-ngomong di sini, bahan kimia yang bernama metilamin yang dijadikan bahan alternatifnya Walter merupakan bahan baku kristal meth jadul yang sekarang tidak biasa dipakai lagi. Pada malam harinya, Walter pun yang berada di depan rumah merasa mulai diteror. Dan pada pagi harinya, ia pun terlihat nggak tidur sejak semalam, saking waspadanya. Di saat di rumah Jesse, Walter menceritakan tentang teror yang ia alami semalam. Terlihat juga Jesse yang sudah bisa membuka peluru pistol. Namun di sana Walter punya ide lain untuk membunuh Tuco secara perlahan, dengan tanpa meninggalkan jejak saat mayat diotopsi nantinya, yaitu dengan membuat racun dari kulit kacang yang ia bawa. Kacang itu bernama Castor. Berlanjut ke Skyler yang didatangi Hank. Hank menyinggung masalah Mary, di mana Skyler menceritakan tentang pencuriannya, dan Mary pun yang tidak mau mengakuinya. Mereka sebenarnya tahu akan kebiasaan buruk yang Mary lakukan, merupakan penyakit yang perlu diterapi juga. Namun, Skyler marah ketika Hank meminta Skyler untuk mengalah, dan mengeluarkan semua unek-unek masalah lain yang Skyler alami.
Pada malam harinya, terlihat Walter yang sedang membuat racun dari kulit kacang kastor tadi. Setelah berhasil, mereka pun merencanakan bagaimana cara agar Tuko bisa memakannya. Lalu Hank menelepon Walter dan meminta maaf soal percakapan ia tadi dengan Skyler, yang mana Walter mengatakan tidak masalah. Hank juga mengabarkan bahwasanya ia sedang di TKP, suatu kejadian pembunuhan. Setelah dikirimkan fotonya, Walter terkejut. Ternyata yang ia lihat di foto merupakan anak buahnya Tuko. Seketika itu, Walter pun berebutan pistol dengan Jesse sebagai antisipasi. Sesampainya ia di rumah, ia memastikan keluarganya. Ketika aman, ia langsung memindahkan uang yang ia dapat dan pistol tadi. Namun saat ia melihat keluar, ada mobil Jesse di sana. Ia pun menghampirinya. Namun di dalam sudah ada Tuko yang menodongkan pistol kepadanya dan menyuruhnya masuk. Mau nggak mau ia pun masuk dan mereka pun pergi. Bersambung. Thanks team sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran, mohon tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.